Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu dosen Nelitawati, SPD, MPD, PhD. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diva Octavia, Windy Lestari, Yulia Fitri, dan Diwan Satria Helmi akan membahas materi tentang komunikasi publik dalam berorganisasi. Dan materi pertama yang akan dibacakan oleh Windy Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Windy Lestari sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian komunikasi publik dalam organisasi. Yang dapat kita pahami yaitu komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Pengertian komunikasi publik merupakan pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada di dalam suatu organisasi ataupun yang berada di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua akan dibacakan oleh Yulia Fitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bagaimana tujuan dari komunikasi publik itu sendiri. Nah, tujuannya ini adalah kenapa sih suatu lembaga atau organisasi memilih komunikasi publik dibanding dengan komunikasi jenis lain. Untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah tujuan komunikasi publik secara umum dan juga tujuan secara khusus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan komunikasi publik secara umum. Nah, untuk secara umum ini ada 3 tujuan dari komunikasi publik itu. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah banyak orang mengenai suatu informasi ataupun mengenai aktivitas yang ada di dalam organisasi tersebut, dan juga bisa jadi mengenai suatu produk perusahaan yang nantinya akan dikenalkan kepada sejumlah banyak orang. Hal ini akan diketahui oleh sejumlah banyak orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu akan menghemat waktu, energi, maupun biaya. Yang kedua adalah untuk menjalin komunikasi antara organisasi dengan masyarakat luar organisasi. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan hiburan kepada sejumlah orang yang disinyalir mempunyai dampak, terkena dampak, ataupun memberikan dampak, maka akan hadir suatu organisasi ataupun lembaga yang nantinya akan memberikan hiburan kepada mereka. Dan perlu diingat bahwa antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya itu memiliki hubungan keterkaitan, sehingga sulit dan tidak bisa dipisahkan. Tadi kita sudah membahas tujuan komunikasi publik itu secara khusus, secara umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan komunikasi publik secara khusus, yaitu untuk tujuan secara khusus ini tergantung pada isi pesan, tujuan, serta juga konteks acaranya. Seperti contoh, komunikasi publik yang konteks acaranya rapat organisasi tentu punya tujuan yang jauh berbeda dengan konteks acara pidato maupun ceramah, yang mana tujuan dari rapat organisasi tersebut adalah untuk membahas permasalahan ataupun permasalahan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan untuk ceramah ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi maupun mengajak si pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitu juga dengan isi pesannya. Akan sangat jauh berbeda
isi pesan antara rapat organisasi dengan pidato. Dan perlu ditekankan bahwa tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan kalimat yang lengkap. Apakah komunikasi publik itu dimanfaatkan secara tertulis maupun secara langsung. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih. Materi ketiga akan dibacakan oleh Diva Octavia. Baiklah, saya Diva Octavia Armanda sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka harus berhubungan dengan lingkungan luarnya, terutama dengan badan-badan yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi ini sendiri, seperti badan pemerintahan, pemakaian jasa, referansir, dan badan-badan lainnya. Pemberian informasi kepada publik bertujuan untuk mengubah sikap publik terhadap informasi yang diberikan. Misalnya, bertambah kepercayaan orang atau kesan baik orang terhadap organisasi tersebut. Sekarang, kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat atau humas dalam organisasinya yang menangani khusus masalah promosi, penyiaran pers, kajian-kajian khusus, pertunjukan, dan dharma wisata. Misalnya, organisasi perlu mengomunikasikan kepada seluruh karyawannya, pensiunan karyawan, bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya. Kebanyakan organisasi telah menyadari pentingnya komunikasi publik ini dan telah mempunyai program-program khusus untuk itu. Hal itu dapat kita lihat dan kita jumpai berbagai media yang digunakan seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, CCTV, dan poster. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang tipe-tipe komunikasi publik dalam berorganisasi. Tipe-tipe komunikasi publik dalam berorganisasi secara garis besar ada dua kategori. A. Bersifat pemberian informasi. Yang pertama, presentasi orientasi. Presentasi ini diberikan kepada pegawai baru untuk memperkenalkan kepada mereka lingkungan kerja barunya. Yang kedua, presentasi untuk latihan kerja baru. Seorang atasan akan memberikan atau mengarahkan pegawai barunya untuk melakukan sesuatu secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, laporan status. Ini adalah cara seorang pegawai untuk melaporkan hasil kerjanya kepada atasan atau hasil dari organisasi tersebut. 4. Rapat umum. Biasanya dilakukan oleh atasan dengan pegawai atau jajarannya untuk memberikan informasi atau rencana peraturan baru yang perlu diketahui oleh anggota-anggotanya. B. Bersifat komitmen. Yang pertama, presentasi pemasaran. Ini dilakukan oleh seorang yang sebagai pemasar untuk mencoba meyakini orang lain tentang hasil produksi dan bisa juga untuk mengenai rencana baru dan juga mencari pemberi dana kepada organisasi. Yang kedua, pendekatan tim. Ini sebenarnya adalah sebuah metode. Metode ini tidak terbatas pada situasi tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk membujuk seseorang agar mau menerima ide-ide yang disampaikan, seperti kampanye salah satunya. Yang ketiga, presentasi memotivasi. Hal ini dilakukan oleh atasan untuk memengaruhi pegawainya agar mau meningkatkan kinerjanya lebih meningkat lagi. Yang keempat, presentasi penerimaan kerja baru atau mahasiswa. Presentasi ini mungkin dilakukan secara tertulis dan menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan bagi calon yang dibutuhkan. Biasanya disebarkan melalui brosur, pamflet, media online, dan media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.